saudara, balik lagi sama aku di NK ID. Ya langsung aja sesuai judul. Aku mau ngasih pendapatku tentang mending pilih mana antara antara R15 yang baru, yang all new, atau mending beli motor 2 silinder 250 cc. Di antaranya kayak MT25, R25 atau Ninja Cargo. Nah, kenapa aku bandingin all new R15 sama 2 silinder 250 cc second hand? Oh ya, yang second hand tadi ya. Maaf lupa ngomong. Karena akhirnya seperti yang kita ketahui bersama, Yamaha Indonesia mengumumkan secara resmi harga dari all new R15 ini, yaitu seharga 34.500.000. Nah, ini harganya naik ya daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya berapa? 31 jutaan. Enggak paham yang sebelumnya itu harganya berapa. Ini kenaikannya ini juga diimbangi sama kenaikan fitur-fiturnya, diantaranya mesin yang sebelumnya 150 cc itu jadi 155 cc dengan VVA. Kemudian ya VVA ini udah tau lah ya, udah ada di NMAX, jadi nggak perlu aku jelasin. Kemudian assist dan slipper clutch. Nah, assist clutch atau assist sensif ini dia bikin perpindahan gigi lebih smooth, lebih halus, lebih enteng. Jadi nggak cetak-cetok kayak gitu. Kemudian slipper clutch ini buat mengurangi efek deselerasi yang membuat ban selip. Jadi kalau ada slipper clutch ini meminimalisir efek dari deselerasi, yaitu ban bakal ngunci saat kita mengurangi gear atau deselerasi. Kemudian upside down. Nah, ini pertama kali di kelas 150 cc fairing pabrikan Jepang. Karena CBR sama GSX-R seperti kita tahu masih pakai skok biasa. Kemudian R series design. Nah, ini juga desainnya ini benar-benar baru, benar-benar mirip sama kakaknya R6 sama R1. Kayak ada topeng-topengnya gini, mirip lah pokoknya. Delta box frame udah ada yang sebelumnya. LED headlight, ini juga headlampnya baru dari sebelumnya bohlam biasa, sekarang pakai full LED. Gambarnya nggak kebuka. Digital speedometer, ini juga speedonya juga baru, full digital, dari sebelumnya kombinasi digital analog. Dan juga ada fitur baru yaitu indikator gear, shifting light, sama konsumsi BBM. Jadi speedometernya juga baru, sekarang mengadopsi full digital. Ada hazardnya juga, lampu hazard nih, yaitu yang baru. Nah, karena itu harganya juga otomatis juga naik, karena fitur-fiturnya juga naik juga. Nah, balik lagi ke poinku tadi. Jadi mending beli all new R15 seharga 34.500.000, di mana beda daerah biasanya beda juga harganya. Kayak di Malang sini harganya pasti naik menjadi sekitar 35 jutaan. Nah, karena masuk Malang sini atau daerah lainnya harganya bisa nyampe 35 jutaan, di mana harga 35 juta itu kalian bisa dapat second hand 250 cc 2 silinder seperti contohnya Yamaha MT25. Nah, di Malang sini harganya MT25 bekas ini, kayak ini contohnya 2016 39 juta, 40 jutaan. Ini ada lagi sama. Terus ini 2015 36 juta 900. Ini ada lagi tahun 2015 37 jutaan. Nah, jadi kalian nambah dikit lagi bisa dapat 250 cc 2 silinder, atau kita ganti lagi R25. Oh ya, jadi yang aku cantumin di sini yang khusus wilayah Malang ya. Jadi tiap daerah mungkin juga beda harganya. Cuman karena aku domisilinya di Malang, jadi mungkin yang aku pakai patokan ya di Malang sini. Nah, ini ada R25. Ini harganya 40 jutaan, 39 40. 40.
Jadi harganya rata-rata 40 jutaan yang second hand 250 cc 2 silinder. Coba ganti lagi. Ini Jakarta 37. Ini 48, 45 masih tinggi juga nih harga bekasnya Ninja Karbu. Nah, jadi mending milih mana antara second handnya 2 silinder 250 cc atau Yamaha All New R15. Jadi nambah dikit dapat 2 silinder 250 cc. Nah, jadi menurut pendapatku atau opiniku, kalian mending pilih R15 yang baru. Kalau kalian awalnya tuh rider matic atau bebek pengen naik ke sport, nah mending kalian ambil R15 yang baru ini. Kenapa? Karena ini powernya cukup lah istilahnya buat naik genre. Jadi kalau kalian awalnya rider bebek atau matic pengen ganti ke sport, upgrade ke sport, kalau kalian beli 2 silinder 250 cc kayaknya terlalu overkill powernya itu secara power, karena powernya itu kan gede. Ya walaupun R15 ini juga powernya termasuk gede juga buat ukuran 150 cc, cuman nggak begitu overkill lah ya. Jadi masih enak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian nggak begitu ngerti tentang mesin atau belum begitu ngerti tentang mesin, mending pilih R15 yang baru. Secara R15 ini kalian pastinya belinya baru, dan barang baru itu pastinya terjamin. Jadi kalau ada apa-apa juga ada garansinya, langsung klaim ke dealer, langsung ditanganin. Kemudian juga nggak ribet juga masalah balik namanya juga. Terus yang ketiga, kalau kalian orangnya nggak mau ribet, mending kalian pilih R15 yang baru ini. Karena ya gimana pun perawatan 1 silinder lebih mudah daripada perawatannya motor 2 silinder. Yang berikutnya, kalau kalian orangnya anti mainstream, nah ini kalian bisa beli atau pilih R15 yang baru ini. Karena ya ini motor benar-benar fresh, benar-benar baru. Jadinya mungkin belum begitu banyak di jalan. Entah kalau ini R15 bakalnya laris, bakal ya pasaran juga. Jadi kalau kalian yang orang yang anti mainstream bisa ambil R15 yang baru daripada 250 cc 2 silinder. Nah itu alasan kenapa kalian mending pilih All New R15. Nah kemudian alasan kenapa kalian mending pilih 250 cc 2 silinder second hand. Yang pertama, kalau kalian sebelumnya rider sport, entah itu fiction, maksudnya non sport firing ya, sport biasa, entah itu fiction, CB atau Mega Pro, pengen ganti motor, pengen beralih ke yang lebih powerful kayak gitu, kalian mending langsung naik kelas ke 250 cc 2 silinder. Karena kalau dari contohnya kayak fiction terus upgrade ke R15, ya sebenarnya sah-sah aja sih, cuman ya kayak kurang afdol gitu. Jadi mending sekalian naik kelas dari 150 cc ke 250 cc 2 silinder. Ya walaupun aku dulu dari Tiger ke CBR karena emang ya mampunya itulah kebetulan aku. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalian tahu histori atau sejarahnya ini motor. Jadi maksudnya ini motor ada masalah kah di mesinnya, atau kredit macet, atau ini motor entah motor nggak beres atau gimana. Jadi kalau kalian paham sejarahnya motor emang benar-benar barang simpenan bagus gitu, kalian bisa ambil ini second hand. Kemudian kalau kalian itu orangnya emang telaten, kalian bisa ambil second hand 250 cc 2 silinder. Karena ya emang perawatannya ini sedikit ribet. Kayak kataku tadi, gimana perawatan 1 silinder lebih gampang daripada 2 silinder. Karena kayak contohnya 2 silinder ini, seandainya businya mati satu ya harus ganti dua-duanya kalau nggak pengen pincang. Jadinya ya kalau kalian telaten bisa ambil yang 2 silinder 250 cc ini. Kemudian juga kadang sih ya kalau kalian kebetulan dapat harga yang spesial istimewa, dan biasanya kalau second hand ini kalian bisa dapat
pernak-perniknya, entah itu aksesoris atau knalpot atau velg atau apapun itu. Jadi kayak tadi biasanya kan kalau orang beli menjual second hand gitu kan, biasanya pernak-perniknya diikutin semua, dijual juga sama motor-motornya sama pernik-perniknya, jadinya bisa dapet bonusan lah istilahnya. Nah terus juga 2 silinder ini emang sensasinya beda sih, suaranya, stereonya juga dapet, rate-nya juga dapet. Nah jadi mungkin itu aja sih opiniku tentang mending pilih mana antara all new R15 seharga 34.500.000 on road Jakarta, di mana tiap daerah mungkin juga beda. Contohnya di Malang sini mungkin prediksiku bisa nyampe 35 jutaan lebih, atau mending nambah dikit dapat second hand 250cc 2 silinder. Nah jadi sesuai kebutuhan aja sih, kayak pendapatku tadi. Jadi nggak harus, mending beli ini aja barang baru jelas bergaransi gini, atau beli nambah dikit aja dapat 2 silinder 250cc, stereonya enak, suara stereonya. Nah itu aku nggak maksa kayak gitu. Jadi kalau menurutku sesuai kebutuhan aja. Dan itu tadi opiniku tentang kedua motor, dua pilihan, bukan dua motor, dua pilihan tersebut. Jadi mending all new R15 atau second hand 2 silinder 250cc. Ya mungkin segitu dulu aja buat opiniku mending pilih mana. Jangan lupa like dan subscribe, dan kalau ada nanyain langsung aja komen di bawah. Dan terima kasih banyak udah, karena bisa memotivasiku buat bikin video lebih bagus, lebih baik, dan lebih banyak lagi. Oke, NGR ID. Dadah.